Halo Bunda dan Dulur semuanya, selamat datang di program Dapur Ala Gedabra. Dapur Ala Gedabra memberikan aneka resep dan tip yang dibutuhkan Bunda berserta buah hati tercinta yang disajikan dalam Ala Gedabra series. Untuk itu, buat yang baru kenalan, silakan klik tombol subscribe dulu ya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting lainnya. Halo Bunda dan Dulur, para Kartini Indonesia, apa kabar? Semoga dimudahkan segala urusan kita dan yang penting sehat. Selamat Hari Kartini 21 April ya Bunda dan Dulur semuanya. Nah, di spesial Hari Kartini ini Mak Ici akan mengenalkan aneka manfaat pohon siwalan sebagaimana pada gambar video ini ya Bunda. Pohonnya yang menjulang tinggi merupakan pohon dengan jenis palemnya. Nah, yang kedua Mak Ici juga akan mengenalkan salah satu hasil lautan Indonesia yaitu rumput laut yang akan Mak Ici buat menjadi agar-agar serta sirup rumahan yang sedap, nyiduk dan winuk. Nah, Bunda sekalian, ini adalah penampakan buah ental, yaitu buah dari pohon siwalan. Jika Bunda dan Dulur ingin mengetahui lebih dalamnya, Bunda bisa searching apa sih itu pohon siwalan dan buahnya yang disebut ental ini manfaatnya apa aja. Dan yang pasti rasanya nyiduk dan winuk tenantu Bunda. Ya, kalau kita lihat dari Mbah Google ini begitu banyak penampakan atau share dari beberapa pengguna Google ya berbagi cerita tentang pohon siwalan ini. Nah, Mak Ici sebagai asli orang Lamongan, khususnya Lamongan Pantura, yang mendapatkan oleh-oleh dari Lamongan berupa buah siwalan ini akan berbagi kepada Bunda dan Dulur semua tentang bagaimana cara meracik dawet ental dari pohon siwalan ini. Nah, sebelumnya ini Mak Ici tunjukkan bahwa ini adalah wujud pohon buah ental jika dijual di pinggir-pinggir jalan dan legen yang dimasukkan di dalam botolnya itu. Legen diambil dari nira pohon siwalan oleh para petaninya. Tuh kita lihat ya, Pak petani naik di atas puncak pohon siwalan untuk mengambil nira dan akan dibuat untuk legen. Legen jika difermentasi itu akan berubah menjadi tuak Bunda, tapi kalau langsung dimasak hingga kental akan menjadi sebuah sirup nan lezat dengan manis alami, yaitu disebut dengan curoh. Nah, ini curoh yang Mak Ici dapatkan dari Lamongan ya memang biasa ditempatkan di dalam bekas botol minuman air mineral ya Bunda. Nah, supaya tidak basi atau tidak gampang basi, ini akan Mak Ici rebus ulang dan akan Mak Ici buat lebih kental lagi. Sedikit cerita Bunda, dari air nira menjadi legen, kemudian jika direbus terus akan menjadi sirup yang dinamakan curoh ini Bunda. Nah, curoh jika direbus terus dengan bantuan bunga tutup, dia akan menjadi kental dan jika dibiarkan akan menjadi gula Jawa loh Bunda. Nah, siapa yang baru tahu bahwa proses pembuatan gula Jawa seperti itu? Silahkan komen di kolom komentar dan Bunda. Nah, ini sirup curohnya Mak Ici akan bertahan 1 bulan jika di suhu ruang dan sampai 5 bulan jika di dalam kulkas. Wow! Jangan heran kalau penampakan entalnya Mak Ici ini mengkristal ya Bunda karena baru Mak Ici bekukan. Tuh kalau kita bandingkan dengan sampingnya yang kecil-kecil yang sudah terkupas, Bunda semuanya sudah tahu ya itu adalah wujud kolang-kaling. Nah, ukuran si ental ini bisa sampai 10 bahkan lebih besar dari kolang-kaling ya Bunda sekalian.
Jika kolang-kaling membutuhkan direbus dulu kulit luarnya baru bisa kita nikmati, maka ental ini justru saat dibelah dari kulitnya akan keluar airnya yang seger banget. Tapi Mak Ija karena jauh dari Lamongan, dapat yang beginian aja sudah super senang banget loh Bunda. Nah, ini akan Mak Ija gunakan untuk membuat dawel siwalan yang nit dan inut tenang. Dawet siwalan banyak ditemui di sepanjang Jalan Dendles Lamongan Utara atau Pantura sampai dengan ke arah barat yaitu Tuban. Nah, yang kedua, Mak Ija akan berbagi informasi tentang rumput laut jenis Spinosum ini Bunda. Ini rumput lautnya sudah sangat kering dan Mak Ija sudah menyimpannya selama 3 tahun. Wow! Adapun cara menggunakannya harus kita rendam dulu minimal 6 jam, kemudian kita cuci bersih, pastikan sudah tidak ada kerikil dan kerang-kerang yang seperti tadi nampak dalam layar kaca Bunda ya. Nah, cara merebusnya harus dengan air kelapa. Nah, ini ada 2 liter air kelapa. Jika rumput lautnya sudah lembek bahkan hancur, kita bisa saring di tempat yang terpisah dan tambahkan gula sesuai dengan selera. Ini Mak Ija tambahkan sekitar 200 gram ya Bunda. Jika sudah padat seperti agar-agar pada umumnya ini, Bunda bisa mengkonsumsinya secara langsung atau menambahkan dengan tahi minyak kelapa. Bagi yang tidak tahu seperti apa wujud titik-titik minyak kelapa tadi, bisa lihat ini bentuknya yang Mak Ija lihat dari bakugel ya Bunda. Itu gurih banget. Atau yang jelas buat isian dan diaduk-aduk-aduk begini saja. Itu enak rasanya. Kalau di Lamongan dibuat isian legen, kemudian dibuat dengan dawet. Nah, ini Mak Ija buat sensasi yang berbeda yaitu dengan es susu dengan sirup buatan Mak Ija sendiri. Ingin tahu seperti apa cara membuat sirup alami homemade ala Gedabra yang enak tanpa bikin batuk-batuk? Dan jangan di skip ya Bunda. Yang dibutuhkan untuk membuat sirup ala Gedabra ini adalah gula putih, kemudian ada serai, ada pandan, yang pasti ada air juga dan pewarna serta vanilin. Bunda juga bisa menambahkan dengan daun serai serta daun jeruk jika ada. Itu akan membuat sirupnya semakin sedap banget. Lebih jelasnya ada di kolom deskripsi ya Bunda. Segarnya nyiduk winek tenan. Bunda tidak akan rugi dengan membuat sirup yang Mak Ija sebut dengan setrup ala Gedabra ini, karena bertahan selain sangat lama juga tetap tidak bikin batuk-batuk. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk.
Dhahabat doma'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Selamat menikmati dan selamat menjalankan ibadah puasa buat Bunda dan Dulur yang menunaikannya. Bunda suka yang mana? Mau churro atau stropnya dengan isian apa aja? Bersama Ala Gedabra Series, melakukan sesuatu dengan mudah, semua pasti bisa. Bersama Ma Ici. Dah.